Halo sahabat-sahabat VTuber dan YouTuber dimanapun berada saat ini di seluruh Indonesia. Bagaimana kabar teman-teman semua? Saya Dema senang sekali kembali menjumpai teman-teman. Saya selalu berharap dan berdoa teman-teman saya selalu sehat, kuat, dan sukses dalam mengerjakan apapun. Amin ya teman-teman ya. Nah teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman sesuai dengan judul video saya. Benarkah leader VTube membenturkan Pak Presiden dengan SWI ya? Ini adalah pernyataan dari orang tua beruban ya, yang Pak Pendeta yang kerjanya hanya mengarang-arang suatu informasi yang tidak pada mestinya ya, yang memperkeruh suasana ya. Saya akan lihatkan kepada teman-teman semua. Nah, ini judul videonya yang Pak Pendeta ini katanya dia nggak pernah melihat video saya selama ini, hanya membaca komen, padahal sering membahas video-video saya, menampilkan di videonya, dan menurut saya ini adalah bentuk daripada kebohongan-kebohongan yang Pak Pendeta ini kan. Kalau dia bilang nggak pernah melihat video saya. Saya kan sudah bilang teman-teman, tahun 2021 saya nggak pernah sebut dia, tetapi dia selalu menyebut-nyebut saya, dan beberapa videonya dia tampilkan video saya. Dia pertama menggunakan video saya tahun 2020, dia buat itu debat parodi leader VTube kan. Nah, dia yang mulai, lalu bohong sekali, dia bilang tidak pernah melihat video-videonya selama ini. Lah apa? Pendeta apa ini? Nah ini videonya nih ya, yang Pak Pendeta ini ya. Judul videonya adalah konspirasi Diamond VTube dan pihak ketiga. Yang ngarang-ngarang informasi-informasi dari Diamond yang dia bahas, dia bikin seolah-olah apa ya, dia mengangkat hal negatifnya dan membuat orang untuk membuat pemikiran-pemikiran negatif kan. Ya itulah tugas Pak Pendeta ini, yang kerjanya hanya nyinyir di VTube. Dia bilang begini, ternyata kan memang judulnya di sini, tapi ada beberapa video saya ya. Ada beberapa video saya teman-teman yang judul video saya itu digunakan pada thumbnail videonya ya. Jadi kalau teman-teman lihat aja sampai sekarang ini, kecuali dia hapus ya. Karena saya di tahun 2020 sih nggak pernah pakai, tapi karena dia juga menggunakan thumbnail atau judul video saya, maka saya balas, ya kan? Saya balas itu karena akibat dia. Lalu berkilah, dia tidak pernah melihat video saya, padahal sering membahas video saya. Aduh, gimana sih ini Pak Pendeta nih kah? Kita lihat ya. Saya sih nggak langsung, tidak akan membahas di pembahasannya dia yang dari awal, tapi saya langsung ke yang saya disebut di situ ya. Barusan saya dapat info dari Barusan. ini kan sudah saya tayangkan sebelumnya ya. Iya. Hasilnya Pak Pendeta yang kerjanya nyinyir nih. Minggu ini dan ini hari Jumat terakhir. Yang katanya saya akan buat semakin terkenal ketika saya bahas. Lah, dia mempromosikan saya terus. Itu dia. Saya punya orang-orang yang seperti ini. Sudah pernah saya tayangkan sebelumnya. Dan kemudian Yunita pun bilang, Nih, thanks God. Pak Yunita katanya bilang, ya kan? Jangan sampai tindakan VTuber mengacaukan minggu depan kita nih. Ya, Kita kawal sama-sama. kita kawal sama-sama ya. Tapi si adik manja tapi si adik manja itu. Ya, Nah, tapi si adik manja itu ngoceh melulu. Saya yang dimaksudkan, lihat nih. Apa? Bawa-bawa LSM. Ya kan? Dia bawa-bawa LSM. Saya di mana agak ada bawa-bawa LSM ya? Ini orang ngiwul ini Pak Pendeta nih. Kemudian dia bilang apa lagi? Seperti SWI itu pilih kasih. Nah ini karena kan dia nggak pernah lihat video ya. Kalau memang dia nggak pernah lihat video, terlihat jelas. Jadi dia hanya mengarang-arang cerita kan. VTube dipersulit kira-kira seperti itu. Kemudian dia membenturkan lagi Pak Presiden Jokowi dengan SWI, seakan-akan SWI itu tidak sesuai dengan. Saya membenturkan lagi katanya Pak Jokowi dengan Pak SWI. Nah, di sini terlihat jelas kalau memang mungkin dia nggak lihat isi video ini mungkin ya, tapi pada video-video saya yang lain sering dibahas, ditampilkan di videonya. Nah, sekarang gini, kalau dia merasa cerdas, apa yang lu mau bahas orang, lu hanya gosipi orang kalau lu nggak melihat apa yang dia bahas.
saya tidak pernah menyebutkan bahwa saya tidak pernah membenturkan Pak Jokowi dengan SWI. Yang saya angkat itu adalah Pak Jokowi juga menilai perizinan yang ada di Indonesia. Saya nggak pernah mengatakan kok bahwa dia mengurusi izin fitup dan menyampaikan izin fitup. Enggak. Kan ini kan orang ini yang Pak Pendeta ini kan yang hanya memberikan informasi-informasi yang selalu memutar-mutar balikan kata-kata atau mengangkat hal-hal yang negatif dan memperkeruh suasana, iya kan? Yang saya pernah bilang bahwa Pak Pendeta ini cocoknya jadi bukan Pak Pendeta, jadi cocoknya jadi provokator kan? Yang pernah juga mengatakan kepada kami itu kerjaan apa yang bagus itu, teman-teman ingat kan? Nah, jadi ketika ada video saya itu karena dia yang mereview video saya. Bayangkan nih, dia bilang katanya selalu saya review video. Di videonya ini kemarin dia bahas saya, hari ini dia bahas lagi, adik manja. Artinya apa? Dia yang gila-gila urusan. Dia yang urusi terus saya, dia yang bahas terus saya. Teman-teman bisa lihat sendiri. Lalu pintarnya dia bilang, adik manja tidak punya kreativitas. Aduh, justru dia nggak punya kreativitas. Hanya VTube melulu dibahas. Kan kita udah tahu kalau dia bahas aplikasi lain kan pasti ponzi. Nah sekarang ngotot, ya hanya mencari-cari sensasi kan. Membahas leader VTube, membahas komunikasi percakapan tentang leader-leader misalnya. Nah, itu kan gila-gila urusan. Ya kan? Apa pertanyaan apa maksud lu bahas begitu-gituan? Mau menyampaikan apa? Enggak, ya. Kalau tidak mencela, ya kan? Mengecilkan perusahaan orang kan? Menggosip orang kan? Inilah Pak Pendeta penggosip. Katanya Ini kan? presiden yang untuk mudah izin. Konteks pidatonya Pak Jokowi bukan untuk video. Ngaco lu. Ya, justru ini yang ngaco, ya. Saya tidak pernah mengatakan konteks pidato Pak Jokowi itu adalah berbicara tentang izin VTube. Ini yang ngaco, ini S2 ini. Ya kan, Pak Pendeta ini katanya. Ya. Nah, leader bebek dungu halu idiot seperti inilah yang Nah, ini kalimatnya, ngomongannya terus. Ini Pak Pendeta nih. Benar nggak ini? Dungu halu dan idiot. Dia pernah mengatakan gini, kalau kita berbeda pandangan, khususnya bahas kripto. Kalau kita berbeda pandangan, di kripto itu ada dua dunia terbelah katanya. Kalau kita nggak bisa terima pandangan orang, ya udah nggak usah bilangi orang tolol lu, bodoh lu. Nah apa ini yang dia ngomong? Ngaco mulu, bikin konten kayak orang stres terus gitu ya. Jadi konten saya itu selalu di komen gitu, nggak apa-apa, saya seneng gitu. Iya. Lihat sama saya ya. Dia nonton konten saya sih nggak nonton konten dia. Saya datang cuma ngebaca. Ngibul nih orang. Yang ngeledekin dia. Ngibul nih orang. Pak Pendeta ngibul ini. Bikin aja terus. Iya. Gue malah seneng, lu mention nama gue terus. Dia kan, dia bilangnya nggak bahas, dia nggak bahas saya. Sekarang apa di videonya dia bahas ini? Iya kan? Ini yang ngibul ini. Atau bisa jadi, kan teman-teman lihat sendiri. Katanya dia nggak bahas saya. Nah, berapa hari yang lalu dia bahas saya. Makanya saya review lagi. Video saya naik, dia bahas. Judul video saya. Thumbnail video saya atau foto saya dipasang. Kalau saya pasang foto dia, misalnya itu pernah yang bikin mulutnya maju gitu kan, monyong-monyong itu kan memang begitu. Karena ada akibatnya. Sebab akibatnya kan dia pasang beberapa thumbnail yang saya buat. Yang dulu kan beberapa judul video saya yang pernah saya buat. Justru inilah yang kehabisan bahan. Bisa-bisanya dia bilang membahas dia terus. Lah, nggak sadar diri. Inilah yang saya bilang. Orang tua yang mungkin sudah kehilangan 50% daripada fungsi otak dia kan. Ya, gua tambah viral. Iya. Nah, jadi tambah viral katanya. Saya nggak pernah sebut nama dia dari dalam kok. Ini Pak Pendeta ini justru dia yang melaporkan saya ke pemerintah beberapa kali, ke lembaga pemerintah, membuat saya bikin tambah terkenal. Lah, saya punya anak buah seperti ini. Ya, jadi teman-teman, saya tuh di luar sana banyak. Yang saya biasa bilang juga, seperti mereka tuh anak-anaknya ini kan, yang anak buah saya ini juga ini, ya, anak buah itu karena kan membuat kita semakin terkenal. Lah ini, dilaporkan saya ke beberapa pemerintah yang mungkin tadinya nggak kenal saya kan, tapi dia membuat lapor dia, ini saya punya anak buah seperti ini. Screenshot yang saya bocorkan lagi, yang saya dapat dari bocoran. Itu kan kerjaan Pak Pendeta ini kan hanya menggosipi apa yang dia tahu kan, lalu membuat propaganda untuk orang bisa berpikir negatif. Nah inilah. Makin jelas ya. Makin jelas ya. Bahwa para leadernya, diamond-diamondnya memang suka berkonspirasi untuk mengeluarkan berita-berita bohong. Tadi Anda
Dia nggak sadar apa yang disampaikan ini. Pertanyaan saya, coy. Lu bikin YouTube beginian untuk menjelajahkan VTube apa? Kalau tidak untuk menjelajahkan VTube dan bikin buat pernyataan-pernyataan membingungkan di luaran sana. Kalau dia bilang ada adik manja yang tidak keluar izin VTube, lah. Kita lihat kelakuan Pak Pendeta ini kan. Dia berapa kali melaporkan ke misalnya Kominfo, ke OJK mungkin. Tapi teman-teman lihat nggak? Ada nggak ditanggapi? Tidak kan? Karena mereka sadar. Ini siapa yang mau percaya dengan ngomongan yang ini? Yang selalu bilang si Dema itu udah ditangkap. Itu kan bohong. Pak Pendeta ini kan bohong. Bikinlah berita 5 Iya kan? Dia kan pernah enggak teman-teman dengar? Dia bilang sebenarnya si Dema itu sudah ditangkap. Dia kan bohong. Iya kan? Tidak ada surat penangkapan. Inilah yang saya bilang, ini Pak Pendeta ini yang mengangkat, yang ngibul melulu. Iya kan? Tidak mungkin juga menurut saya SWI, Pak Tongam, dan Pak Antonius mau merespon laporan dia. Karena apa? Mereka sadar, ini orang apa ya, orang kurang waras. Ya. Ini ngibul terus, urusi aplikasi orang, gila-gila urusan melulu. Kurang waras. Jadi sekarang siapa yang mau respon orang seperti yang ini, kurang waras ini? Ya kan? Menghalangi orang untuk berkarya. Pertanyaan saya, lu bisa ngomong dari channel YouTube lu tentang apa yang lu mau anggap baik, masa saya nggak bisa? Masa teman-teman nggak bisa? Ini kan orang egois. Yang katanya si Pak Pendeta lulusan IT luar negeri, aduh. MTH, aduh. Jadi teman-teman ya, lihat ya. Oke. Udahlah, kita tinggalkan ini orang ngibul terus, orang kurang waras nih. Nggak ada yang respon juga pemerintah, karena pemerintah itu, regulator itu waras. Jadi kalau dia lapor, paling dia lapor. Oh, laporan orang nggak waras kan? Aduh, kasihan sekali nih. Kita coba lihat kontennya Bro Ferry dulu ya. Kita lihat kontennya Bro Ferry ini, keren ini. Kita lihat kembali anak muda ya, Bro Ferry yang waras ya. Beda seperti yang tadi, orang tua yang kurang waras. Ya menurut saya. Kenapa kurang waras? Karena gila-gila urusan terus, mengurusi aplikasi orang. Padahal tidak pernah diurusi. Katanya selalu apa? Saya membahas dia. Padahal dia nggak sadar, itu kan? Dia yang membahas terus saya. Di videonya saya terakhir, dia bahas saya kan. Teman-teman lihat. Maka jadilah video ini lagi. Nah lihat ini. Bro Ferry nih, yang orang yang... Halo guys, apa kabar semuanya? Ketemu lagi dengan gue Ferry punya salam dahsyat hebat. Salam dahsyat hebat Indonesiaku. Yes, yes, yes. Guys, gimana? Kita next aja ya. Investasi adalah pintu masuk. Nah. Nah, judulnya ini Bro Ferry adalah kode keras untuk regulator dari Presiden Joko Widodo. Setuju. Nah, oke guys, sebelum gue lanjut, gue pengen kita semua nonton video satu ini. Nah, ini videonya. Harap kalian benar-benar melihat, mencermati, dan kira-kira pesan apa yang bisa kita dapat dari video yang berikut ini. Check it out. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam budaya, salam kebajikan teman-teman media yang saya hormati. Izinkan saya untuk menyampaikan bahwa hari ini tepat hari Rabu saya dilantik oleh Bapak Presiden baru selesai sebagai Menteri Investasi rangkap Kepala BKPM Republik Indonesia. Ini adalah sebuah amanah dari Bapak Presiden kepada kami sebagai pembantu Presiden. Sudah berbentuk ini kita akan jalankan dengan sebelumnya. Kita tahu bahwa 5 tahun kemarin Bapak Presiden dengan Pak Jokowi JK telah membangun infrastruktur. Jadi Pak Bahlil ini diangkat oleh Pak Presiden sebagai Menteri Investasi. Di mana peningkatan SDM dan peningkatan ekonomi. Investasi adalah pintu masuknya. Karena itu reform terhadap regulasi yang kemarin kita lakukan lewat Undang-Undang Cipta Kerja, saya pikir ini menjadi salah satu tugas yang akan kita lakukan ke depan secara baik. Yang kedua, saya juga ingin mengatakan bahwa peran daripada
Kementerian Investasi nantinya akan menjadi key point untuk bagaimana menghubungkan, mensinergikan baik investasi dari luar maupun dari dalam negeri, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, agar kemudian ini menjadi satu pintu. Arahan Bapak Presiden dengan Undang-Undang Cipta Kerja kepada kami bahwa kalau kita menahan izin orang atau investor itu sama dengan menahan pertumbuhan ekonomi nasional, sama juga dengan menahan lapangan pekerjaan, sama juga dengan menahan sumber-sumber pendapatan negara, dan IODP kita akan tidak mengalami perbaikan. Dalam konteks itu saya pikir 1 tahun 6 bulan kami sudah di pemerintahan, dalam memimpin BKPM sudah barang tentu, sudah banyak yang kita lakukan juga. Nah, ini tujuannya teman-teman adalah intinya Pak Jokowi itu mengangkat Menteri Investasi ini adalah untuk membantu membuat satu sistem yang membuat kebijakan khususnya sistem perizinan yang ada di Indonesia, ya. Teman-teman bisa mendengarkan sendiri bahwa kalau kita menahan izin sama saja kita menghalangi pertumbuhan nasional, ya kan? Menghalangi pertumbuhan ekonomi bangsa kita. Kemudian kita menghalangi lapangan pekerjaan, ya. Jadi otomatis kalau misalnya tidak ada lapangan pekerjaan, bangsa kita atau rakyat kita mau jadi apa? Ya, jika kita tahan izin orang-orang yang akan berusaha atau perusahaan-perusahaan yang ada di ingin membuka usahanya di Indonesia, baik itu perusahaan-perusahaan besar atau juga perusahaan-perusahaan kecil atau usaha-usaha kecil UMKM. Nah, inilah yang juga dibahas oleh Pak Menteri yang baru diangkat oleh Pak Jokowi, ya, teman-teman, ya, yang teman-teman dengar sendiri. Ini kita lakukan atas dasar arahan Bapak Presiden. Ya. Bapak Presiden berpikir dalam visinya adalah tentang transformasi ekonomi yang meningkatkan nilai ekonomi tambah dan pemerataan pertumbuhan ekonomi dari Aceh sampai Papua. Jadi teman-teman, intinya bahwa Pak Jokowi ini atau Presiden kita ini betul-betul mendukung untuk bangsa kita bisa maju. Itu bisa dilihat dari mana, ya, dia mulai membenahi atau membereskan sistem-sistem perizinan yang ada di Indonesia, bagaimana tidak harus dengan dipersulit misalnya yang disampaikan. Ini yang dilakukan. Nah, jadi menurut saya langkah ini adalah langkah yang sangat bijak yang dilakukan oleh Presiden, karena ini menyangkut benar-benar pertumbuhan ekonomi kita dan juga pendapatan bangsa kita. Tidak mungkin ketika misalnya ada suatu perusahaan yang berinvestasi di Indonesia, pasti itu berdampak juga kepada bangsa kita, pemasukan negara kita, teman-teman. Nah, ya kita tidak tahulah, ya, namanya juga ketika orang sudah misalnya menduduki suatu jabatan, tidak harus selalu didikte oleh presiden, kan? Tentunya juga mereka sudah menjalankan tugasnya itu punya analisa berpikir tersendiri. Walaupun misalnya Pak Presiden punya visi seperti ini, tapi kan juga faktanya dalam kenyataannya misalnya di lapangan kan kadang-kadang tidak terjadi seperti itu, teman-teman, ya. Jadi kita berharap apa yang menjadi visi daripada Bapak Presiden kita juga ini bisa dipahami oleh orang-orang atau misalnya para pemangku jabatan yang membantu presiden atau juga lembaga-lembaga negara bisa sejalan dengan apa yang menjadi visi daripada Pak Presiden, teman-teman, ya. Nah, itu saja yang saya sampaikan dari channel saya kali ini, ya, yang membahas dua hal, yaitu yang pertama yang Pak Pendeta yang hanya menyinyir, dan yang kedua adalah Bung Ferry yang memperlihatkan kepada kita bagaimana Pak Presiden mengangkat Menteri Investasi untuk membenahi sistem perizinan yang ada di Indonesia, ya kan? Nah, karena saya lihat videonya Bung Ferry tadi pagi, wah, keren banget ini. Jadi saya review kali ini, teman-teman. Kemudian saya lihat juga video daripada orang tua itu, ya, yang si kakek ubanan itu, ya. Ternyata kan ada di bahasa juga di dalam. Jadi udah saya review aja sekalian, ya, teman-teman, ya. Jadi teman-teman bisa melihat dan mengikuti
Dan semoga video ini bermanfaat buat teman-teman VTuber dan para haters. Terserah kalian mau bikin apa. Mau komen tanpa lihat video, ya kalian yang spam, itu didikan babe kalian. Mau lihat video silahkan ya. Saya kan nggak pernah sebenarnya harapkan kalian di dalam video saya, tapi itulah, ya kan, panas aja kalau nggak masuk kan komentar. Seperti yang saya bilang tuh, seperti saya nggak bilang lah mereka kunti-kunti, seperti kunti-kunti. Kunti-kunti kan nakut-nakuti, iya, nakut-nakuti orang kan, orang jadi takut, ya sama. Seperti tuyul-tuyul kan, tete, ya jadi menjelmalah jadi sifat tete, tuyul-tuyul kan. Saya nggak bilang loh mereka tuyul ya, sifat-sifat tuyul-tuyul. Tuyul-tuyul apa? Orang kenal tuyul-tuyul itu suka ambil-ambil uang, ya kan? Nah, mereka ini menyumbangkan dolar ke saya, walaupun selalu berkomentar negatif. Ini saya punya bisa dibilang seperti tuyul-tuyul. Jadi itu ya. Lalu yang si Tete ini boleh dibilang anak buah saya. Kenapa? Saya masih muda dari dia, tapi saya punya anak buah kan. Kenapa saya bilang begitu? Karena dia membuat saya semakin dikenal oleh pemerintah. Iya kan? Walaupun menurut saya pemerintah akan ketawa lihat dia. Karena kan siapa yang mau tanggapi orang yang kurang waras seperti ini? Tapi ini anak buah saya. Jadi saya senang aja ya. Kalau saya harapkan anak-anak yang lihat video saya ini sampaikan ke babe kalian. Nanti dia berkilah tidak lihat video saya. Padahal sering membahas video saya. Video saya bermain musik tidak mungkin dia nggak lihat, diambil, ya kan? Diambil video saya, diambil lalu dibuat jadi katanya orang stres. Nah inilah kerjaan Pak Pendeta ini yang kerjanya memperkeruh suasana. Yang saya lihat sudah tidak sesuai dengan fungsinya sebagai seorang rohaniawan. Yang saya melihatnya secara pribadi sudah penyinyir. Nah, kalau lu mau dihargai, jaga sikap, jaga kata-kata. Ya kan? Ini mah penyinyir. Menurut saya bajingan preman YouTube. Ya itu menurut saya. Kenapa? Ya saya merasa ya seperti yang dilakukan dengan menekan saya, ya itu. Ya kan? Coba teman-teman kalau jalan di luar sana, ditodong-todong oleh preman, dipajak-pajak kan begitu kan? Itu kan preman. Nah ini yang terjadi. Saya merasa kayak seolah-olah saya punya hak untuk menyampaikan apa yang saya tahu dari channel saya, apa yang saya review yang saya tahu, lalu diancam-ancam, dilapor-lapor. Nah menurut saya dia ini preman YouTube, ya. Oke teman-teman semua. Jadi kalau teman-teman yang baru pertama kali hadir penasaran siapa orangnya, lihat aja di YouTube tuh, yang ada ubahnya melintang di atas kepalanya, ya. Tete, engkong. Jadi saya panggil itu engkong. Tapi ya itulah yang saya bilang, ya saya tuh seperti punya anak buah. Jadi itu teman-teman ya, yang saya sampaikan kali ini. Semoga teman-teman VTuber tetap kita sabar ya. Namanya juga berusaha, namanya juga usaha, ada proses. Tetapi yang orang tua yang selalu dia lakukan ini adalah seperti seolah-olah tidak mengerti namanya proses. Seperti cara-cara dia itu ingin maksa. Dan apa saja yang dia sampaikan itu, dia membuat kesan yang buruk. Ya, supaya orang berpikir negatif tentang VTube, tentang saya, tentang leader-leader, tentang semua aplikasi. Nah kalau saya mereview, saya memberikan informasi. Tergantung teman-teman mau menjalankan, memilih, ya terserah. Saya nggak pernah paksa. Kan saya selalu bilang bahwa kita tuh punya pertimbangan. Kita sudah cerdas semua, kita sudah pintar semua. Ya, lalu dia mengatakan dia nggak punya malu, bagaimana pertanggungjawabannya terhadap member-member. Nah, saya bilang, saya cuma mereview. Kalau ada hitam di atas putih, ya oke. Tapi kan orang mau ikuti saya. Lu gimana? Iya kan? Saya nggak pernah maksa orang. Saya cuma mereview atau menjelaskan apa yang saya kerjakan. Lu pusing. Nah inilah orang-orang yang gila urusan. Selalu menghalangi orang, menekan orang. Iya kan? Oke teman-teman. Inilah yang saya sampaikan buat rekan-rekan VTuber, YouTuber, teman-teman saya yang melihat video ini. Jika informasi ini penting buat Anda, ambil. Jika tidak, dibuang. Ya.
Tidak semua kita bisa sepaham dengan apapun yang kita serap dari YouTube. Kita punya pertimbangan, ya. Dan jangan menyalahkan orang ketika Anda telah melakukan suatu tindakan, ya. Karena kita semua berpikir, bertindak, punya namanya perhitungan dan pertimbangan. Dan itu kembali kepada diri kita masing-masing, teman-teman. Tapi intinya, kita belajar untuk saling menghargai. Tidak seperti yang si pendeta ini yang saya bilang lagi, waktu pernah membahas koin kripto, kalau katanya dua orang yang punya pandangan, harus saling menghargai. Iya kan? Oke, kita lihat saja ya teman-teman ya, dengar saja. Anda tuh nggak usah begini loh. Iya. Kalau orang berbeda pendapat Iya. sama Anda Beda mengenai pendapat. koin kripto, Mengenai koin khususnya kripto. Bitcoin, Khususnya Bitcoin. Anda nggak usah bilang sama yang berbeda, bego lu, tolol lu, begitu juga yang ininya gitu ya. Ibu. Cukup Anda nyatakan pendapat Anda, Iya. iya kan? Iya. Dia mau terima nggak terima, Dia mau terima nggak terima, urusan dia. urusan dia. Oke? Oke? Jadi begini saja. Ngibul kan? Pintar bicara ini orang ini, si pendeta ini. Kalau nggak diterima beda pendapat, nggak usah bilangin orang tolol lu, bego lu, ya kan? Tayo udah bilang. Nah, coba lihat teman-teman ini ya. Kita lihat videonya yang ini lagi. Nih. Nah, leader bebek dungu halu idiot Nih. seperti inilah yang merusak. Ya, dia katakan leader bebek dungu halu dan idiot. Nah, kan? Jadi termakan kata-katanya yang tadi dia sampaikan di awal. Kalau beda pandangan, nggak usah kata-kata orang tolol lu, ya kan? Nah, apa yang disampaikan barusan? Inilah orang tua yang, aduh, teman-teman bisa lihat sendiri. Mencela, dia nggak sadar sendiri apa yang dia ngomongkan kan? Ya selalu saya bilang, kemungkinan otak 50% yang berfungsi. Dia lupa semuanya. Lalu PD-nya membahas orang, kalau katanya dia nggak lihat videonya. Makanya itu beberapa kali video dia saya bahas itu tidak berkesinambungan dengan video-videonya yang sebelumnya. Karena inilah kerjaan dia hanya cari-cari sensasi, cari-cari perhatian, membuat opini yang buruk tentang sesuatu. Inilah kerjaan dia. Udah tidak sesuai pada fungsinya. Ya, saya nggak tahu kenapa bisa terjadi seperti itu, teman-teman yang menilai sendiri. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat buat teman semua, sahabat VTuber, dan saya berharap selalu teman-teman selalu sehat, kuat, dan sukses semuanya. Salam.